Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bersama saya, Pastor Adi Bengkiuk. Kita akan bersama-sama belajar satu tema yang sangat menarik, yaitu pertobatan. Tema ini adalah tema yang sering dibicarakan di dalam Alkitab. Dan saya percaya bahwa tema ini sangat memberkati kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama belajar tentang pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pertobatan adalah tema utama pemberitaan Injil dalam Perjanjian Baru. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, Matius pasal 3 ayat yang kedua. Yesus menyerukan pertobatan, Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Murid-murid Yesus juga menyerukan pertobatan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Rasul Paulus juga menjadikan pertobatan sebagai berita utama dari khotbah-khotbahnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-21. Bukan hanya dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi mengkumandangkan berita pertobatan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa di mana, kemana, dan kapanpun kita menjadi pemberita firman, pesan pertobatan harus berada di urutan teratas daftar tema khotbah, ceramah, dan seminar yang kita lakukan. Mengapa? Ini pertanyaan buat kita. Karena pertobatan merupakan kebutuhan primer atau terpenting bagi umat manusia di segala tempat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa pentingnya pertobatan? Ini pertanyaan buat kita semua. Mungkin ada yang bertanya, mengapa penting pertobatan? Semua manusia telah melakukan dosa. Roma 3 ayat yang ke-23. Dan semua manusia berada di bawah penghukuman dosa, yakni maut. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Dosa adalah kekejian bagi Tuhan, dan dosa adalah penghinaan kepada kekudusan Tuhan. Dosa menimbulkan murka Tuhan, dan sekecil apapun dosa yang dilakukan dapat membawa kepada penghukuman maut, atau yang kita kenal sebagai kematian yang kekal. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Orang tidak dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri. Jadi saudara, mengapa penting pertobatan? Karena setiap orang tidak dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri. Yeremia 13 ayat yang ke-23. Kebaikan dan kesalehan tidak dapat mengubah kedudukan manusia sebagai orang berdosa dan tujuan mereka sebagai penghuni neraka. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, semua orang harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-30. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-19. Tanpa pertobatan seorang tidak mungkin diselamatkan. 2 Korintus 7 ayat yang ke-11. Jadi pertobatan adalah syarat mutlak untuk mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan dari Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Lalu apa arti kata pertobatan?
Dengan memahami arti kata pertobatan, kita lebih dapat mengetahui betapa pentingnya pertobatan bagi kehidupan kita. Nah, dalam Perjanjian Lama, kata yang dipakai untuk pertobatan yaitu nikam dan sub. Nikam bentuk nipal dari nikam atau nakam, berarti menyesal, sorry, tergerak oleh belas kasihan atau bertobat dari perbuatan yang salah. Kemudian dalam Perjanjian Baru, dua kata utama di dalam Perjanjian Baru untuk pertobatan adalah metanoia dan epistrepo. Metanoia, kata metanoia artinya perubahan pikiran, a change of mind. Orang yang sudah bertobat adalah orang yang sudah berubah pikirannya. Jadi kalau pola pikir seseorang tidak berubah, sekalipun dia sudah menjadi orang Kristen, maka sebenarnya orang itu masih sama dengan pola pikir yang lama. Dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ia belum bertobat. Kemudian kata yang kedua yaitu epistrepo. Epi artinya ke arah dan strepo berarti berputar, berbalik. Jadi epistrepo atau pertobatan adalah berputar kembali atau berbalik arah. Jadi yang arahnya awalnya menuju kepada hal-hal yang tidak benar, dia berbalik kepada arah yang benar. Kata ini secara khusus dipakai untuk mendeskripsikan suatu tindakan berbalik dari dosa kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 19 dan pertama Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Dengan demikian, epistrepo mendeskripsikan suatu perubahan total di dalam perilaku, suatu pembalikan gaya hidup seseorang, suatu gerakan berputar kembali sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemudian kita mau melihat bersama pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati adalah tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang dengan pertolongan Roh Kudus. Berbalik dari dosa kepada Allah di dalam suatu perubahan kehidupan sepenuhnya yang dinyatakan di dalam bentuk suatu cara berpikir, merasa, dan berkehendak yang baru. Pertobatan adalah conversion yang didahului oleh conviction. Keputusan atau decision diambil karena ada kesadaran yang penuh akan dosa, confession. Bahwa dosa sekecil apapun sudah cukup bagi Tuhan untuk mengirimnya ke neraka. Jadi dosa sekecil apapun, saudara, membuka peluang buat kita untuk masuk ke neraka. Karena adanya kesadaran akan dosa ini, conviction, maka dengan pertolongan Roh Kudus ia berbalik, conversion, dari dosa-dosa kepada Allah, kemudian mengambil keputusan, decision, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pertobatan yang benar membawa orang kepada keselamatan. Ada seorang teologi atau seorang teolog yang bernama Dr. John MacArthur. Pertobatan adalah berbalik dari cinta, dosa kepada Kristus untuk diselamatkan
dengan mengakui dan meninggalkan dosa-dosa dan membenci dosa serta menentangnya. Kemudian ada seorang teolog lagi yang bernama Dr. Warren Wiersbe. Maaf, Dr. Warren Wiersbe. Pertobatan yang sejati ialah mengakui bahwa apa yang dikatakan Allah itu benar. Maka dari itu kita mengubah pikiran kita terhadap dosa-dosa dan terhadap juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada beberapa unsur yang penting di dalam pertobatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah aspek intelektual, yaitu pengenalan akan kebenaran Allah. Roma pasal 10 ayat 17, ayat 13 sampai ayat 15. Pengenalan kekudusan dan keagungan Allah, Yesaya 6 ayat yang kelima. Aspek ini mencakup pengakuan atas dosa dan kesalahan kita yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Kemudian aspek yang tidak kalah penting, itu aspek yang kedua adalah aspek emosional atau feeling, aspek emosi, yaitu timbulnya penyesalan dan duka cita yang dirasakan di dalam hati atas dosa itu sendiri, bukan hanya atas akibat dosa. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek kehendak atau will, yaitu adanya suatu tekad atau komitmen untuk berubah pada tujuan dan motivasi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kapan seseorang itu dikatakan bertobat? Kapan kita mengetahui bahwa orang itu sudah bertobat? Atau secara pribadi kita sendiri, kapan kita merasa atau kita tahu bahwa kita sudah bertobat? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pertobatan sejati merupakan pengalaman yang bersifat satu kesatuan. Tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bahagian-bahagian. Bukan pula bersifat proses atau bertahap, melainkan terjadi seketika, saat itu juga, dan satu kali saja pada waktu mendengar Injil. Roma 10 ayat 17, 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Penundaan merupakan bentuk penolakan terhadap Injil, bukan merupakan proses. Ibrani pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hasil dari pertobatan itu apa? Pertobatan sejati menyucikan kita dari segala dosa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37, kemudian pasal 3 ayat yang 19. Pertobatan sejati membawa kita pada keselamatan yang kekal yang disediakan Kristus bagi setiap orang. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Pertobatan yang sejati melahirkan perubahan hidup. Lukas pasal 19, 1 Korintus pasal 15, 16, dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Pertobatan sejati memungkinkan kita untuk menghasilkan buah Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Jadi buah Roh Kudus itu akan nampak, muncul atau kita hasilkan dari hidup kita, didahului oleh pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa penghalang pertobatan? Mari kita belajar untuk kita tahu penghalang-penghalang yang menghalangi orang untuk bertobat. Alkitab telah mengatakan kepada kita melalui perumpamaan tentang penabur benih. Lukas pasal 8 ayat 5 sampai 15. Setiap kali benih ditaburkan, yaitu Injil keselamatan, benih itu jatuh di 4 jenis tanah. 4 jenis tanah itu menggambarkan 4 jenis respon hati yang berbeda-beda yang ditunjukkan oleh setiap orang ketika mereka mendengar Injil.
Yang pertama adalah tanah di pinggir jalan, menggambarkan mereka yang duduk dalam kebaktian namun tidak mendengar kebenaran Injil. Atau mungkin mereka mendengar tapi tidak mau menerima firman. Yang menghalangi kebenaran masuk ke dalam hati mereka adalah kesombongan dan ketidakpercayaan mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah tanah berbatu-batu. Mendeskripsikan mereka yang mendengar, menerima kebenaran, namun tidak sungguh-sungguh menyimpan di dalam hati mereka. Mereka mengedepankan perasaan mereka ketimbang akal budi dan kebenaran yang mereka ketahui. Kemudian yang ketiga, tanah yang bersemak duri. Ini menggambarkan mereka yang sudah mendengar kebenaran, menerima kebenaran, tapi mereka tidak mau membayar harga untuk kebenaran itu. Mereka tidak mau menyingkirkan semua semak duri atau penghalang-penghalang pertumbuhan iman, yakni kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Dan yang terakhir, tanah yang baik. Jenis tanah ini mewakili mereka yang rendah hati, dengan membuka hati lebar-lebar, mendengar kebenaran, mereka menerimanya, dan yang terpenting juga mereka melakukannya. Mereka inilah orang-orang yang berani untuk membayar harga berapapun untuk kebenaran yang mereka terima. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ada dua jenis pertobatan. Yang pertama yaitu pertobatan sejati. Pertobatan yang kita definisikan di atas hanya dapat terjadi satu kali saja di dalam kehidupan seseorang. Alkitab memberikan beberapa contoh seperti Sakeus. Lukas pasal 19 ayat 8 sampai ayat 9. 3.000 orang pada hari Pentakosta. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 41. Dan kemudian kisah pertobatan Paulus di dalam Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Kemudian ada seorang yang bernama Cornelius. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Dan yang terakhir adalah kepala penjara di Filipi. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Pertobatan sejati untuk keselamatan jiwa terjadi sekali dan tidak diulang-ulang. Sekali seorang bertobat, semua dosa yang pernah dibuatnya maupun yang akan dibuatnya, apabila ia jatuh ke dalam dosa, telah diampuni oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Pertobatan sejati bukan hanya menyelamatkan hidupnya dan membebaskan dia dari semua dosa-dosanya, tetapi juga menjadikan ia sebagai anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan orang kudus, Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan warga kerajaan Allah, Filipi 3 ayat yang ke-20. Kemudian jenis pertobatan yang berikut adalah pertobatan yang kedua. Dalam Alkitab kita menemukan ada jenis pertobatan dalam kehidupan orang percaya. Pertobatan jenis kedua ini sangat berbeda dengan pertobatan sejati yang pertama dan sekali dalam hidup. Pertobatan kedua adalah tindakan orang percaya untuk kembali kepada Allah di mana orang tersebut sempat menjauh dari Tuhan. Artinya ketika dia sudah bertobat, dia jatuh dalam dosa, kemudian dia jauh dari Tuhan. Dan dia kembali kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan pertobatan kedua. Sebagai contoh, ada Daud, dapat dipastikan adalah orang yang telah mengalami pertobatan sejati. Ia adalah anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Tetapi Daud sempat jatuh ke dalam dosa yang sangat berat. Alkitab mencatat dalam Mazmur 51 ayat 9, ayat 11, ayat 12. Namun Daud menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di akhir pengajaran tentang pertobatan ini,
Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kita semua. Sudahkah kita mengalami pertobatan sejati? Kapan peristiwa itu terjadi? Coba kita ingat kembali. Pernahkah kita mengalami pertobatan kedua? Mengapa hal itu terjadi? Siapakah dari teman, saudara, kerabat, keluarga kita yang belum mengalami pertobatan? Sudahkah atau pernahkah kita menceritakan pengalaman pertobatan kita kepada mereka? Biarlah kebenaran yang saya sampaikan ini tentang pertobatan dapat memberkati kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin menyadari betapa pentingnya pertobatan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi teman kita. Karena pertobatan membawa kita dekat dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita menerima kehidupan yang kekal. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Shalom.